Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anakku kelas 6 yang Patris sayangi. Jumpa lagi bersama Patris di sini. Semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Baik anak-anakku kelas 6, hari ini Patris akan kembali menyampaikan materi TK. Untuk kali ini Patris akan menyampaikan tentang membuat animasi stop motion. Ya, oleh karena itu silahkan dipersiapkan bukunya dan silahkan disimak dengan baik. Namun sebelumnya marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku kelas 6, langsung saja Pak Tris akan memulai materinya, yaitu membuat animasi stop motion. Membuat animasi stop motion. Ya, jadi materi ini diambil dari buku Informatika penerbit Erlangga. Ya, jadi silahkan disimak betul ya. Jadi jangan sampai tertinggal nanti agar kalian bisa untuk mempraktekannya. Nah, bagi kalian yang sudah memiliki perangkat komputer juga bisa sambil praktek, ya, tentunya dengan bimbingan orang tua kalian masing-masing. Baik, kita lanjutkan. Pengertian animasi. Jadi animasi adalah gambar bergerak. Ya, pada saat kalian kelas 4 sudah mempelajari tentang animasi sederhana yaitu program pivot ya. Untuk kali ini kalian kembali lagi mempelajari animasi. Nah, kemudian sekarang macam animasi. Animasi yang pertama contohnya adalah animasi 2D atau 2 dimensi ya. Terus yang kedua ada animasi 3D atau 3 dimensi. Kemudian animasi tradisional dan yang keempat animasi stop motion. Nah, ini macamnya animasi. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang animasi yang stop motion ya. Nah, sekarang pengertian animasi stop motion. Animasi stop motion adalah teknik membuat film atau animasi yang dibuat dari potongan-potongan gambar yang disatukan sehingga menjadi saling berhubungan satu sama lain dan membentuk sebuah cerita. Nah, ini adalah pengertian dari animasi stop motion ya. Nah, kemudian sekarang macam animasi stop motion apa saja? Nah, ini kalian bisa melihat buku juga. Nah, yang pertama adalah animasi cut out. Nah, animasi ini biasanya karakternya dibuat dari kertas, kain atau foto ya. Nah, kemudian yang kedua, animasi grafis, yaitu animasi yang menggunakan foto atau gambar ya. Dan yang ketiga ada animasi clay, yaitu animasi yang menggunakan clay ya, tanah liat atau plastisin atau bahan-bahan elastis yang mudah dibentuk ya. Itu animasi clay. Kemudian animasi puppet atau puppet tulisannya ya, yaitu animasi yang melibatkan tokoh boneka atau wayang ya. Kemudian yang kelima ada animasi objek, yaitu animasi yang menggunakan benda-benda seperti boneka, kaleng dan lain-lain ya. Kalian bisa membacanya sendiri ya. Dan yang keenam ada animasi siluet ya, yaitu animasi yang digunting dan dirangkai sebagai bayangan ya atau hitam ya. Gambar gelap ya. Animasi ini lebih banyak digunakan untuk karya seni ya. Dan animasi yang ketujuh yaitu animasi pixelation ya, yaitu animasi yang menggunakan aktor hidup di mana aktor tersebut berperilaku layaknya boneka gitu ya. Nah, ini adalah macam dari animasi stop motion. Ada 7 ya. Silahkan dibaca dan dipahami. Nah, kemudian sekarang kita akan membuat animasi cut out menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, sekarang ikuti penjelasannya ya. Nah,
sekarang Pak Tris akan keluar dulu dari program ini. Pak Tris akan membuka program PowerPoint ya. Jadi kita akan membuat animasi CutPath ini dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, PowerPoint yang Pak Tris gunakan, Pak Tris menggunakan PowerPoint yang 2016. Ya. Ya, ini. Kita buka. Nah, kemudian kita pilih yang blank ya. Kemudian kita lihat di sini. Kalau sudah blank, kita hapus saja ininya. Tidak usah pakai ya. Nah, setelah itu kita bisa yang pertama adalah menambahkan background dari slide ini ya. Jadi yang harus kalian lakukan adalah tadi harus mencari gambar backgroundnya apa ya. Jadi untuk membuat animasi ini memang harus dipersiapkan dulu apa-apanya yang dibutuhkan ya. Contohnya adalah apa? Ya gambar-gambar yang akan digunakan atau kita harus menyiapkan storyboardnya dulu ya. Jadi kalian bisa melihat halaman 13. Jadi ketika kita akan membuat animasi menggunakan PowerPoint, langkah-langkahnya harus diperhatikan. Yang pertama adalah buatlah storyboard terlebih dahulu ya. Nah, ini storyboard ini gambaran ya. Kemudian setelah membuat storyboard ini kalian setelah itu baru membuka PowerPoint-nya seperti ini ya. Nah, yang pertama kalian perhatikan di sini kita sudah masuk pada PowerPoint. Kemudian berikutnya kita masukkan atau kita ganti background-nya ini. Ya. Background-nya sudah belum ada isinya ya. Untuk menambahkan background kalian pilih desain. Kemudian format background. Ya, pilih picture or texture atau fill ya. Nah, Pak Tris di sini akan memilih file. Pak Tris kebetulan sudah sudah menyiapkan backgroundnya ya, sudah Pak Tris download dari internet ya. Ini ada di download. Pak Tris sudah siapkan tadi. Pak Tris akan menggunakan yang mana tadi ya? Sebentar. Oh, yang ini. Ya, Pak Tris gunakan yang ini. Nah, ini background yang digunakan untuk membuat animasi ini ya. Nah, kalau sudah sekarang ini bisa ditutup. Backgroundnya kita sudah muncul, sudah keluar ya. Selanjutnya kita akan menambahkan apa? Menambahkan objek. Objeknya Pak Tris contohkan adalah apa? Ya, Pak Tris contohkan di sini adalah gambar UFO atau pesawat luar angkasa ya. Nah, sekarang kalian perhatikan cara menampilkannya. Klik insert. Nah, setelah insert diklik, kemudian pilih picture. Kalau sudah dipilih picture, nah tadi Pak Tris sudah download ya. Ada di sini juga gambarnya UFO. UFO mana? Ini UFO. Kalau sudah insert, nah ini sudah muncul ya. Nah, kemudian ketika muncul gambar ini ada latar belakangnya yang menutupi background ya. Ini akan sangat menjadi jelek ya. Oleh karena itu kita hilangkan backgroundnya. Caranya bagaimana? Perhatikan. Terus akan menghilangkan background ini sehingga menjadi tidak ada background warna putih yang menutupi gambar di belakangnya. Caranya adalah pilih klik remove background. Nah, muncul warna pink seperti ini ya. Pink atau ungu ini ya. Jadi warnanya seperti ini, kita atur ya. Bagian yang akan kita hilangkan latar belakang. Nah, ini kita dekatkan dengan gambar aslinya. Ini kalau ada yang menabrak, kita bebaskan, kita lebarkan. Ya, segini. Kemudian ini kita sempitkan lagi. Nah, kalau sudah, ini masih ada yang terlalu jauh. Ini kita sempitkan lagi.
Ya, kalau sudah kita klik di luar. Nah, ini sudah hilang ya backgroundnya. Tadi yang warna pink sudah hilang. Dan untuk gambar ini kita arahkan pada bagian sudut kanan atas. Nah, ini ibaratnya adalah pesawat ini ataupun UFO ini datang dari luar angkasa akan mendarat di bumi ya. Oleh karena itu masih kelihatan dari jauh sehingga kita gambarnya kita kecilkan. Nah, kalau sudah selanjutnya kita buat slide kedua. Untuk membuat slide kedua ya, kita tinggal klik di sini ya, kemudian klik kanan, kita pilih duplikat ya, duplicate slide. Nah, ini akan muncul slide kedua. Isinya sama karena kita duplikat, kita copy ya. Nah, selanjutnya kita gerakkan. Nah, ini kita sudah berada di slide kedua, ingat ya. Yang bertanda merah ini, pinggirnya merah, ini adalah slide yang sedang aktif. Nah, kita geser ke sini. Agar pergerakannya pergerakannya luas ya ataupun halus, maka kalian memberi jaraknya tidak terlalu jauh ya. Ingat ya. Jadi nanti ketika kita play, kita jalankan ke gambar UFO ini, pesawat ini akan berjalan halus, tidak langsung jauh ya, seret 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 gitu, tidak ya. Akan kita buat lebih halus ya. Nah, kalau sudah kita pindah, kemudian kita arahkan lagi, kita duplicate slide lagi. Nah, ini sudah pindah sini, kita turunkan lagi. Nah, kita duplikat lagi. Ini lama-lama sudah bergeser ya. Nah, duplicate. Iya. Ini agar gambarnya halus, pergerakannya maka jaraknya tidak terlalu jauh ya. Memang lama ya namanya buat animasi ya, kita harus sabar ya, harus telaten sehingga ketika kita jalankan hasilnya lebih bagus ya, lebih halus tentunya. Kita tidak mengubah gambar ya, hanya menambahkan duplicate slide gitu ya. Nah, seperti ini. Oh ya, ini Pak Tris kelupaan tadi ya. Ini harusnya kalau sudah mendekat berarti gambarnya lama-lama besar ya, jangan kecil terus. Nah, ini. Nah, ini geser. Ini besar. Duplikat lagi. Dipindah sambil dibesarkan ya. Duplikat lagi. Besar. Kemudian duplikat lagi. Nah, ini sudah terakhir sudah gitu ya. Nah, sampai seperti sini ya. Jadi kalau untuk membuat animasi stop motion seperti ini caranya dengan menggunakan PowerPoint ya. Coba kita jalankan, tapi sebelum kita jalankan kita atur dulu agar apa? Agar perpindahan dari slide-nya tidak terlalu cepat nantinya ya. Kalian bisa melihat pada buku halaman 23 ya. Jadi kalian bisa melihat caranya mengatur, yaitu dengan cara diklik menu transition. Kemudian di sini ada tulisan sound, no sound ya. Kemudian durasinya kita ganti 00, bukan 02 ya, tapi 001. Kita turunkan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk advance slide-nya, untuk yang on mouse click ini kita bebaskan, centangnya kita hilangkan. Nah, setelah itu kita pilih yang after. Nah, ini after. Kemudian setelah itu kita tambahkan, oh maaf, yang di sini
kita ganti 50. Ini aja yang diganti. 50 gitu ya. Nah, kita samakan dengan yang di buku sehingga nanti tampilannya agar kelihatan lebih bagus gitu ya. Nah, kalau sudah kita kembali ke slide 1. Klik di sini. Coba kita play ya. Yaitu dengan cara F5. Ini ya, seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi kalau di ininya seperti itu caranya untuk menjalankannya di F5 ya. Nah, kalau sudah selanjutnya kita simpan ya. Jadi untuk menyimpannya kalian perhatikan klik menu file kemudian save as ya. Kemudian klik browse-nya ini tempat untuk menyimpannya ya. Ini diklik. Di mana kita akan simpan, pada simpannya di video saja. Di sini. Nah, kemudian kalau sudah dipilih video, kemudian kita pilih untuk nama filenya dulu. Namanya UFO misalkan. Dan save as type-nya kita pilih yang JPEG file ya, JPG file interchange format. Ya, ini diklik. Nah, kenapa kita pilih JPEG interchange format? Agar file ini bisa digunakan ya, bisa diedit jika kalian ingin mengedit animasi dengan menggunakan Windows Movie Maker nantinya ya. Begitu. Nah, kemudian selanjutnya kita tekan save. Ya, setelah kita ini kita ganti kemudian tekan save. Nah, muncul seperti ini. Pertanyaan ya, silahkan pilih all slide. All slide-nya diklik. Nah, muncul pertanyaan lagi, Microsoft PowerPoint, which slide, dan seterusnya itu ya. Kemudian kita tekan OK. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi sudah jadi untuk animasi stop motion-nya. Gitu ya. Nah, kemudian simpan file animasi tersebut dalam format video agar file animasi yang telah kamu buat di Microsoft PowerPoint dapat dijalankan di Windows Media Player. Caranya, kalian klik menu file lagi, pilih export. Nah, di sini kalian bisa memilih ya. Di sini ada create PDF, create video, dan presentasi ya. Kita pilih apa ya? Pilih yang create video. Nah, di sini muncul pilihannya. Kita tidak mengatur ini ya, ini sudah settingan dari sana. Kita tinggal pilih create video. Nah, kita beri namanya apa? Misalkan namanya adalah tadi UFO. UFO gitu ya. Kalau sudah lihat nanti akan muncul pada folder video ya, ada di video di sini di video ini. Nanti akan muncul di sana. Kalau sudah tekan save. Ya. Kita beri nama UFO tadi sudah ya. UFO. Kita tekan ini UFO. Kalau sudah save. Iya, sudah. Nah, kalau ingin mengetahui hasilnya, kita ke menu video ya. Videonya mana? Oh, bukan di sini. Video ada di depan. Ini kita minimize semua. Ada, oh maaf, ada di explore. Mana explore-nya? Oh, ini di sini. Explore. Nah, di video ini kita pilih UFO ini. Ya, tadi namanya UFO. Nah, kita pilih yang sudah bergambar play ini ya. Kita klik 2 kali. Klik.
Kita play. Kita tunggu. Ternyata ada yang ngeblok ya. Jadi file ini tidak bisa dijalankan ternyata ya. Apa yang perlu dirubah tadi? Coba ini masih berjalan ya. Coba ini kita tutup lagi. Oh ini tadi belum ini ya, belum berubah seperti ini. Ini kita klik 2 kali. Nah ini. Ya. Ini kalian perhatikan pergerakannya lambat ya, karena memang tadi dibuat lambat sehingga geraknya lambat. Ini perjalanannya ya, sampai dengan turun ke bumi nantinya. Kita lihat sampai dengan selesai. Ya. Ya, sudah selesai. Jadi ini hasil akhir dari membuat animasi dengan stop motion dengan menggunakan PowerPoint ya, dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Seperti ini ya. Nah, jadi untuk penjelasan dari Pak Tris cukup sampai di sini materinya ya. Kita kembali pada halaman terakhir pada presentasi kali ini. Pak Tris harus masuk ke sini dulu ya. Nah, jadi untuk penjelasan hari ini Pak Tris cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat ya. Kita sambung pada animasi berikutnya, yaitu animasi apa ini tadi yang materi terakhir besok ya. Ya kita lanjut pada animasi clay ya. Jadi untuk animasi dengan stop motion sudah cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Pak Tris selalu berpesan tetap menjaga kesehatan dan selalu patuh pada orang tua kalian masing-masing ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.